Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan. Saya selaku Ketua Kelompok 4. Kami berasal dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan 019. Kami akan mengidentifikasi tentang struktur morfologi dan anatomi pada masing-masing filum dari Pratikum Avertebrata air. Inilah anggota kelompok saya. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Pertama, filosofi atau kulit terluar kelas porifera, yaitu yang kedua adalah terbagi ostium. beberapa Ostium ini adalah bagian terluar yang memiliki pori-pori kecil atau berbentuk pori-pori kecil. Yang ketiga adalah osculum. Osculum adalah bagian terluar yang berpori-pori besar. Adapun manfaat pada ostium adalah berfungsi sebagai masuknya air. Sedangkan osculum yaitu pori-pori besar yang berfungsi sebagai tempat keluar anatomi pada filum. Yang pertama adalah spongaceal. Spongaceal atau rongga besar yang terdapat pada filum. Klasifikasi porifera. Yang kedua adalah amobesti. Amobesti ini mendistribusikan nutrisi yang telah dicerna oleh konesti dan disalurkan ke sel-sel atau tubuh spons. porifera. Adapun bagian porifera adalah sebagai penyimpanan. Di sini saya akan menjelaskan morfologi dan anatomi dari filum Cnidaria, biota karang laut. Baiklah, inilah morfologi dari karang laut. Yang pertama adalah koralum, yang ini adalah koralum, dan yang kedua adalah losa. Losa adalah yang ini adalah losa. Dan yang ketiga adalah costea. Costea adalah ini. Costea. Baiklah, inilah proses pembedahan biota karang laut. Yang pertama adalah keca. Keca adalah lapisan paling dalam dari karang ini. Dan yang kedua adalah septun. Septun adalah lapisan dinding luar nih. Dan yang ketiga adalah costumeta. Dan yang keempat endothelial, dan yang kelima namanya disempinets. Saya di sini akan membahas tentang filum Branchipoda dari kelas Inarticulata dengan spesies kerang lentera. Seperti yang kita tahu, cangkang dorsalnya itu bersifat simetris. Ya, kita akan membuka si dalamnya. Ya, seperti yang kita tahu, ini adalah bagian untuk penggerak pendikel atau alat gerak dari kerang lentera ini. Dan yang ini adalah buat untuk membuka cangkang. Dan ininya adalah sistem gerak otot untuk menutup cangkang. Dan yang ini adalah gonad dari kerang lentera. Seperti yang kita tahu, kerang lentera dengan jenis Inarticulata itu tidak memiliki anus, beda dengan
beda dengan articulata yang tidak memiliki jenis. Pada video ini Pendikel saya juga akan biasa ini disebut sebagai morfologi dan alat anatomi gerak dari atau phylum tungkai Mollusca dari dengan jenis organisme kerang lentera ini cumi-cumi atau untuk Oligoespi. menghindari Saja saya akan menyebutkan predator. morfologi dari Seperti yang kita cumi-cumi ini. tahu, sifat Pada bagian dari ini terdapat dua kerang sirip lentera sebelah adalah kiri dan kanan. bersifat Yaitu individu yang atau ini, tidak dan berkelompok. untuk Ya. bagian ini disebut sebagai corong tempat mengeluarkan tinta pada cumi-cumi ini. Dan di sini terdapat dua mata di sebelah kiri dan kanan, dan di bawah sini terdapat mulut. Di bawah sini terdapat mulut pada cumi-cumi ini. Cumi-cumi ini memiliki 10 tentakel, dan pada ujung tentakel bagian yang ini dan tentakel yang lain terdapat bulat-bulatan kecil yang disebut sebagai penghisap. Baiklah, selanjutnya saya akan menyebutkan bagian-bagian anatomi dari cumi-cumi. Yang pertama, pada bagian ini disebut sebagai ovarium, pada bagian yang ini disebut sebagai lambung, dan pada bagian yang ini, yang hitam ini disebut sebagai kantung tinta, dan pada bagian ini disebut sebagai esofagus, dan di bawah kantung tinta ini terdapat jantung sistemik. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi dan anatomi phylum Annelida. Adapun morfologinya sebagai berikut. Kepala, sitelium, segmen, seta, dan anus. Adapun pembedaan anatominya yaitu otak, crop, ini bagian cropnya, tenggorokan, ini bagian tenggorokannya, usus, ini ususnya ini, dan anus. Adapun morfologi pada udang yaitu yang pertama mata, kedua rektum, cephalothorax, pterygosaurus, Preclopods, Pachypus, parenal carina, export, endopod, telson, abdominal stomites, dan antena. Di sini saya akan menjelaskan Adapun proses tentang pembedahan ciri anatominya, yang pertama dengan itu biota bintang laut. Adapun morfologi terdapat jantung Echinodermata yang letaknya di adalah atas sebagai kepala, berikut. kedua lambung, Keping, ketiga ovarium, cakram, keempat anus, usus, dan kelima sistem hidroporit saraf, dan duri-duri tentakel. dan yang terakhir itu adalah anus. Contohnya adalah sebagai berikut. Ini bagian tangan-tangannya, tangan, dan ini mulut. Ini adalah bagian kaki tabung. Adapun morfologi phylum Echinodermata adalah sebagai berikut. Keping cakram, anus, dan hidroporit dan duri-duri tentakel. Ini duri tentakel.